Selamat malam semua. Shalom Aleichem. Malam hari ini kita akan belajar bahasa Ibrani dengan pengajar kita, Pak Dwi. Meeting ke-44. Boleh kami minta kesediaan Ibu Maya ya, bawakan dalam doa Bu, untuk membuka pelajaran bahasa Ibrani malam hari ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang berikan kepada kami untuk belajar bahasa Ibrani. Mari Tuhan, Kau tolong kami, berikan kami hati yang fokus, hati yang sungguh-sungguh mau belajar bahasa Alkitab-Mu ini, Tuhan. Berikan kami pengetahuan yang dari Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu, biarlah Kau pakai hamba-Mu ini untuk mengajar kami, sehingga kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh semakin mengerti firman-Mu melalui pembelajaran bahasa Ibrani ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa agar kiranya sinyal ini akan berjalan dengan baik dari awal hingga selesainya nanti, hanya di dalam satu nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kami persilakan Pak Dwi. Ya, oke. Kita ke meeting yang ke-44 ya. Baik, nanti kita akan belajar tentang ini ya. Jadi kita akan review dulu yang kemarin. Yang pelajaran Kamis lalu supaya tidak dilupakan. Nah, ini apa ini? Bacanya nir'ah. Ya, nir'ah. Nir'ah itu bentuk pasif ya, bentuk nif'al. Nif'al dari ya, nif'al itu adalah pasif dari kalimat aktif sederhana. Nah, ini nif'al itu kalimat pasif sederhana. Itu cuma tidak semua artinya pasif ya. Bentuk nif'al itu sebenarnya bentuk pasif, tapi artinya tidak semuanya pasif ya. Oke, kita kemarin sudah belajar. Nah, nir'ah itu dari kata ra'ah ya. Ra'ah itu melihat atau dia melihat atau dia telah melihat ya. Nah, kemudian bentuk yang sering muncul seperti ini, wayar. Wayar itu lalu ia melihat ya. Jadi ini ada verb konsekutif, kemudian bentuk imperfect itu kalau parsing-parsingnya, tapi kita langsung artinya saja supaya lebih mudah ya. Ia melihat, lalu ia melihat, atau kemudian ia melihat. Nah, ini bentuk, ini yang namanya bentuk kal ya, aktif sederhana. Nah, ini juga ya. Nah, kemudian ini perfect, ini imperfect, tapi imperfect ada verb konsekutifnya, jadi artinya sama. Nah, kemudian bentuk nif'alnya ini menjadi nir'ah. Kalau ra'ah melihat, kalau nir'ah itu dilihat, nampak. Atau juga beberapa teks diterjemahkan dengan menampakkan diri ya. Jadi itu maksudnya. Kemudian bentuk verb konsekutif plus imperfectnya menjadi wayera. Lalu ia menampakkan diri ya, lalu ia terlihat, kira-kira begitu ya. Jadi ra'ah, wayar, nir'ah, wayera. Nah, wayera ini adalah bentuk verb konsekutif pada verb-nya, kemudian bentuk imperfect gitu ya. Jadi yang ini artinya aktif, ra'ah, melihat, atau ini, lalu ia melihat. Nah, kalau ini ia dilihat, atau ia terlihat, atau ia menampakkan diri. Nah, wayera, ini juga sama, lalu ia terlihat atau ia menampakkan diri. Nah, itu ya. Nah, bentuk nif'al itu ada cirinya, itu ada n-nya di depan. Ada n-nya ini. Nah, ini cirinya ya. Nah, nanti satu yang perlu kita waspadai, tapi ini umumnya ya, kalau kecuali ini ya, nanti kita akan ini yang kita perlu waspadai karena ini nanti sama dengan bentuk imperfect, kal imperfect, tapi untuk sementara ini kalau ada n di depan, nah itu kita bisa kemungkinan besar itu adalah nif'al ya. Jadi misalnya kata syabar, syabar itu mematahkan ya, sabar. Syafar mematahkan. Nah, bentuk nif'alnya nisbar. Nisbar ia telah dipatahkan.
Nisberah, nah, kalau ada akhiran H itu bentuk feminim ya. Dianya feminim. Ia atau itu feminim telah dipatahkan. Nisbarta, ada ta, nah, itu berarti kamu ya. Kamu telah dipatahkan. Nisbart, ini kamu tapi feminim, telah dipatahkan. Nisbarti, nah kalau ada akhiran ti itu aku ya. Aku telah dipatahkan. Nisberu, nah kalau ada u itu mereka. Mereka telah dipatahkan. Nisbartem, tem berarti atem ya. Kalian telah dipatahkan. Nisbarten dari kata atem, kalian tapi feminim. Telah dipatahkan. Nisbarnu, nah ada nu berarti kita ya. Kita telah dipatahkan. Jadi ini konjugasinya ya, perubahan kata dari sabar itu seperti ini ya untuk nifalnya. Jadi kalau ada depannya n, nah terus belakangnya ada seperti ini, nah itu untuk nifal ya. Nah nanti kalau sudah terbiasa ya ngertilah, kalau mau dihafal ya monggo ya, nisbah dan sebagainya. Nah kalau yang namanya parsing itu ini ya, ini parsingnya, parsing itu analisa ya. Jadi kalau di kampus-kampus biasanya ini lalu diparsing lalu diartikan gitu, ya. Makanya agak sulit menerjemahkan satu kalimat bisa 1,5 jam. Nah, saya nggak ke arah situ supaya Bapak Ibu Saudara lebih cepat ya. Nah, jadi kalau yang ada n-nya di depan itu sudah kita mengarah ke bentuk nifal ya, bentuk pasif. Nah, cuma hati-hati yang ini, yang untuk orang ketiga maskulin tunggal, iya itu kan nisbar ya. Nah, ini kadang-kadang yang ada n-nya, ini bentuk imperfekal itu juga ada yang di depannya n. Nah, ini nih yang di bawah sekali. Satu umum jamak, nisbur. Nisbur itu kita, kami memecahkan. Nah, jadi tidak semua n itu bentuk nifal ya. Nah, n yang di depan ini dari kata anahnu. Ini bentuk imperfect dari kal. Jadi nisbur ya, memang ini berbeda. Tapi makanya kemarin kita pernah lihat satu kasus ya. Loh, ini kok sama persis, tapi di sini diartikan aktif, yang satu diartikan pasif, ada kaminya. Nah, nanti digantung konteksnya saja ya. Walaupun sebenarnya kalau di sini kan beda ya. Ini kan nisbar. Nah, di sini nisbur gitu kan. Tapi kita menemukan ada kemarin satu kata apa itu saya lupa yang apa? Bentuknya sama persis tapi parsingnya berbeda. Makanya itu lihat konteksnya saja. Kalau diterjemahkan secara pasif nggak pas ya berarti jangan-jangan itu kita, kira-kira begitu ya cara. Tapi kalau yang lain ini agak berbeda ya. Ini bentuk imperfectnya. Untuk kal ini kal ya. Jadi kal itu ada bentuk perfect, imperfect. Demikian juga untuk nifal. Nifal juga ada bentuk perfect dan imperfect. Nah untuk bentuk perfectnya itu ada n di depan. Nah belakangnya kan sama seperti bentuk kal tadi ya, pakai h, ta, ti dan sebagainya itu lebih mudah dikira-kira. Oh ada n, ada ti, berarti aku ti-nya, n-nya itu bentuk pasif. Oh aku telah dikatakan, kira-kira begitu ya. Feeling kita nanti main kalau sudah sering latihan. Nah ini bentuk kal perfect, sesuatu yang sudah dianggap selesai. Makanya telah gitu ya. Nah bentuk imperfect untuk nifal itulah yang sedikit kita perlu perhatian lebih, karena ini nggak ada ciri n-nya, nggak ada ini. Nah ini bentuk imperfectnya itu nggak ada n-nya. N-nya itu hilang kalau n di depan itu ada lebut memang ya. Bentuk nifal yang imperfect itu ini mirip dengan bentuk imperfect dari kal, tapi bedanya di vokalnya ini ya. Nah, jadi yisaber, ia akan dipatahkan, akan ya, yisaber, ia akan. Tisaber, ia feminim ya, akan dipatahkan karena ti. Tisaber, kamu, engkau, maskulin akan dipatahkan. Nah, ini sama ini, ya kan? 3 feminim tunggal sama 2 maskulin tunggal ini. Ia feminim sama kamu maskulin. Nah, bagaimana kita tahu ia atau kami ya dari konteksnya nanti ya. Ini kan sama persis loh. Tisaber, ini tisaber. Tisaberi. Nah, kamu, engkau
feminim akan dipatahkan. Nah, kemudian esafer aku akan dipatahkan. Kalau ada alefnya itu aku ya. Kalau bentuk imperfect itu ini ciri-cirinya di depan ini. Ada y, t, alef. Bisa beru. Nah, ini ada y, ada u. Berarti mereka ya akan dipatahkan. Bisa barna. Ini mereka feminim akan dipatahkan. Bisa beru. Kalian akan dipatahkan. Ada t, ada u. Nah, T-nya itu kamu, U-nya itu menunjuk sama ya, kalian ya. Bisa bernah, kalian feminim akan dipatahkan. Nisaber, kita akan dipatahkan. Nah, ini juga ada yang sama nih. Tisa varna. Nah, ini juga tisa varna, ya kan? 3 feminim jamak sama 2 feminim jamak. Kalian feminim sama mereka feminim akan dipatahkan. Ini bentuknya sama. Nah, makanya bagaimana kita tahu ya konteksnya ya. Nah, makanya kalau belajar bahasa nggak boleh lepas konteks ya. Belajar supaya ada konteksnya. Oke, sekarang kita akan ke sini ya. Kita langsung latihan aja. Kalau ini teorinya, nanti kebanyakan teori pusing. Lebih baik langsung praktek saja. Nah, ini langsung silakan dibaca. Dan nanti kita artikan sama-sama ya. Ya, Bung Kodek, baca duluan Bung Kodek. Lo, ikre, ikara, Ikare. Ya. Lo ikare. Ot, Oh, iya. simcha, Ya. Yaakov, ki, Ya, aku. Israel, Adonai, Simecha, Simka. Oh iya, Simeka. Simecha, Ya, titik 3 nggak kelihatan. ki, nilhamecha, im, malech Elohim, regam, Mana? Ini Wegam. wegam, wegam, Ya. Yakoleta, Ya, Kolta, oke. Yakolta, lo, Iya. Lo apa? Lo dengan alef ini. Kemarin sudah. Kamis kemarin. lo, Lo jangan, dengan alef, oh. Jangan atau tidak ya. tidak, Tidak boleh. Tidak. Yikare. Dari kata apa ini kira-kira? kara, Ya, memanggil. kara ya, memanggil. Nah, ini bentuk imperfectnya. Tidak akan dipanggil, ya kan? Disebut, dipanggil. Nah, ini kan bentuk imperfect kayak tadi nih. Jadi seperti ini ya. Kalau sabar menjadi yisaber, ya. Yisaber. Kalau kara menjadi yikare. Nah, ya. Bentuk imperfect dari nifal itu begitu. Jadi kalau sabar tadi yisaber. Nah, kalau kara menjadi yikare. Nah, yikare ya. Nanti kalau sering latihan pasti terpola sendiri ya. Jadi tidak disebut out itu lagi, tidak disebut lagi namamu Simka Yakub. Namamu tidak disebut lagi Yakub. Namamu tidak akan dipanggil lagi, tidak akan disebut, tidak akan kara dipanggil, disebut di apa ya? Ya, kira-kira itu ya, sama ya. Out itu lagi ya. Out. Simka, sim itu dari kata sem, nama. Namamu Yakub. Jadi tidak dipanggil kara, tidak diserukan, tidak dipanggil, tidak disebut lagi namamu Yakub. Ki sebab Israel Yihyeh Simka. Sebab Yihyeh dari kata Israel. Ya, Yihyeh ya, Haya, itu Israel. menjadi. Haya menjadi ya, adalah. Simka. Ya, menjadi atau adalah ya. Menjadi Simka itu namamu ya. Simeka ini Simeka ini ada titiknya 3 ya. Namamu akan menjadi, nah ini Simka tuh. Namamu akan menjadi Israel. Ya, Israel. Ki sebab nilhamta
Nilhamta kemarin nilham, masih ingat nilham? Nilham. Nilham itu bentuknya nifal, bentuknya pasif tapi artinya aktif. Nilham. Lupa? Lupa. Nggak ada yang lihat. Berperang. Nilham. Berperang ya? Ya, masih sudah mulai ingat? Sudah mulai ingat. Bentuknya nifal tapi artinya aktif. Nah, itu salah satunya ada nilham. Nah, sebab nilhamta, ta. Nah, ini ya, tanya itu siapa? Kamu ya. Sebab kamu berperang itu bersama atau dengan malaikat Allah, malaikat ya. Tuhan. Ya, malaikat Tuhan, malaikat Allah. Wegam dan juga yakolta, lu. Yakolta itu ini ya. Jadi kata yakol itu bisa mengalahkan, bisa dapat, bisa sanggup, bisa suka, bisa menang. Ini kalau di kamus ya. Jadi kamu berperang dengan malaikat Tuhan dan kamu sanggup, atau kamu menang, atau kamu dapat, atau kamu mampu, kira-kira begitu. Ya. Ya. Oke ya. Mengalahkan juga sanggup, dapat, suka, menang, itu yakol. Yakol. Mampu juga bisa ya. Nah itu, jadi ini ya bentuknya dari kara menjadi yikare. Kara menjadi yikare, bentuk nifalnya, bentuk pasifnya dari kara itu yikare. Nah, kalau ini bentuk apa? Imperfect ya, imperfect dari nifal imperfect. Nah, kalau ini nifal perfectnya, nifal perfect ini nilham ya, pasif ya, tapi artinya aktif ini. Nifal tapi artinya aktif ini, berperang. Gitu ya. Oke, harus diulang berarti supaya ingat ya. Lagi siapa sekarang? Selamat datang Pak. Ya Fred, atau Pak Robert tuh sudah ada. Pak Robert iya. Malam Mbak. Belum fokus. Oh, belum bagus ya, nggak apa-apa. Ya Fred, monggo. Oh ya, oke. Im Shamor Tismor et Mitso ha we Miss Wotai ya. Terus halakta ya. we halakta Ya. bederek Ya, bederek. David Ya, David ya. Afika ya. Lo karet leha karet. Yeka. Yosef al kise Israel. Oke. Ya. Im itu jika ya. Ah, sekarang ini saya mau ajar tentang ini, bentuk infinitif. Perhatikan di sini. Shamor, tismor. Kira-kira ini soresnya apa? Sama. Nah, samar. Yang ini? Tismor. Soresnya? Bisa. Ya, yang lain juga. Tismor ini ya. Tismor itu kan T-nya kan kamu sama. Ini soresnya sama, perhatikan. Oh. Sama. Iya kan? Iya Sama. sama SMR ini. Ya. Ya, sekarang saya mau ajar tentang bentuk infinitif ya. Shemor dan Samor, tismor. Nah, ini kan ini juga shin, mem sama res lah. Ini shin, mem sama res. Nah, ini akarnya sama ya. Akarnya sama. Nah, ini yang disebut bentuk infinitif. Nah, apa itu bentuk infinitif ya? Kal infinitif. Nah, ini kal infinitif. Infinitif adalah bentuk kata kerja yang bisa berfungsi sebagai kata benda dan kata kerja. Disebut infinitif tanpa batas karena tidak terbatas, yaitu tidak memakai awalan dan akhiran yang menentukan waktu, personal, jenis, dan jumlah. Tetapi infinitif konstruk bisa memakai akhiran ganti sebagai subjek atau objek. Nah, itu kita nantilah infinitif konstruk nanti ya. Dalam bahasa Ibrani ada dua bentuk infinitif dengan fungsi masing-masing, infinitif absolut dan infinitif konstruk ya.
Nah, kita akan belajar tentang infinitive absolute. Infinitive absolute. Jadi infinitive itu dari bahasa Inggris ya, tidak tanpa batas. Jadi tidak ada kayak tadi syamor, orang keberapa, ya kan, perfect atau imperfect. Nah, itu tidak ada ya. Ini lebih jelasnya saya kasih contoh. Bentuknya seperti ini. Infinitive absolute ya. Bentuknya infinitive absolute itu memiliki satu bentuk saja, yaitu kata induk dengan holem wow atau holem sebelum konsonan ketiga. Jadi kata syamar itu kan. Nah, sebelum R itu ada ini holem atau holem wow. Holem atau holem wow. Holem atau holem wow itu vokal apa ya? Holem itu vokal apa? Holem atau holembo? Ini. Vokal apa? A, B, A, I, U, O. Oh, ya. Jadi bentuk infinitive absolute itu sebelum akhiran ini ada vokal O. Begitu ya. Jadi ini kan syamar menjadi syamor. Nah, ini O-nya itu namanya kan wow. Holembo. Holem itu titik, wow-nya itu W. Wow. Itu holem ya. Syamor. Syamar menjadi syamor. Nah, kemudian ini syafat menjadi syafot. Nah, itu ya bentuk infinitive absolute itu begitu. Jadi vokal sebelum huruf terakhir itu O begitu. Kayak ini kalau kal itu kan vokalnya AA ya, syamar, syafat, kara, bara, apalagi ya pakai AA semua kan. Kal kata kerja kal yang sudah kita pelajari kan. Syamar A sama A, syafat A sama A, bara A sama A, ya kan. Kemudian halak ya A sama A, itu vokalnya kan. Nah itu. Kemudian bentuk absolut itu A yang kedua itu berubah menjadi U. Syamor. Ya begitu, gampang toh. Syamar menjadi syamor. Syafat menjadi syafot. Nah ini ya bentuknya ini. Makanya ini soresnya sama. Yang tadi itu kan soresnya itu sama. Ya, jadi tidak ada akhiran atau awalan kecuali awalan tentu dan awalan penghubung yang bisa ditambah. Jadi seperti ini. Nah, fungsinya seperti apa? Untuk apa ini absolut, bentuk infinitive absolut itu? Nah, ini ya, fungsi dan cara menerjemahkannya. Penekanan. Jadi bentuk infinitive absolut itu untuk penekanan. Apabila infinitive absolut terdapat pas sebelum kata kerja yang sama. Sebelum, nah ini syamor, syamar kan? Sama toh? Syamor, yismor. Nah, akol, tokel. Ini sama juga akal ini soresnya. Mot, tamut. Ini soresnya sama, mut, mati ya kan? Nah, ini kan jadi yang depan itu pakai O semua vokalnya. Yang kedua, vokal ini ya, sebelum huruf terakhir. Syamor, akol, mot, ya kan? Sebelum huruf terakhir itu vokalnya sama U semua. Nah, kalau sebelum, nah ini kan jadi sebelum kata yang sama tuh ini syamor, syamar, syamor, yismor, akol, tokel. Nah, itu untuk menekankan. Apabila itu infinitive asal terdapat sebelum kata kerja yang sama, fungsinya adalah menekankan kata kerja. Jadi ini sebuah penekanan. Syamor, samar. Syamar itu kan dia memelihara. Nah, syamor untuk menekankan. Dia diterjemahkan ini, dia sungguh memelihara atau dia sungguh telah memelihara, gitu maksudnya. Cara menerjemahkannya. Ya kan? Jadi tidak syamor, syamar. Ia memelihara. Bukan begitu ya, walaupun dalam bahasa tadi seperti itu konstruksinya sama, tapi itu sebagai bentuk penekanan. Ia sungguh telah memelihara. Kemudian yang kedua, syamor, yismor. Nah, kalau yismor itu iya ya, akan. Bentuk ini kan bentuk imperfectnya ya. Kalau syamar itu kan bentuk perfect, setelah. Kalau yismor itu kan bentuk imperfect, akan. Ia akan syamor, memelihara, sungguh-sungguh. Nah, jadi penekannya diterjemahkan dalam bahasa sungguh-sungguh atau dengan kata sungguh. Akol, tokel. Tokel itu dari kata akal, bentuk orang kedua. Kamu makan, kamu boleh makan. Nah,
akol. Kamu boleh makan, nah, di penekanan kamu boleh makan, makanlah dengan bebas. Kira-kira begitu ya. Jadi terjemahan kita itu sesuaikan dengan konteksnya. Jadi tidak diterjemahkan kamu makan, itu tidak ya. Mot tamut ini sama, mati. Nah ini Kejadian 2 ayat 17 itu. Biyom akol kami menu mot tamut, pada hari engkau memakannya, terjemahkan dalam bahasa pasti engkau akan mati. Pasti, kata pasti ya. Jadi kalau Anda cari kata pasti ini mana ya? Ibraninya nggak ada di sini. Dengan bebas itu mana ya? Bahasa Ibraninya nggak ada di sini. Tapi dia berupa konstruksi begitu. Jadi seperti dua kata, satu kata yang double. Cuma kata depannya itu pakai bentuk infinitive absolute gitu. Syamor. Gitu ya. Nah, kemudian selain itu menjelaskan kata kerja, jangka waktu. Misalnya, apabila infinitive absolute terdapat sesudah kata kerja, artinya adalah jangka waktu. Jadi kalau syamornya di belakang, samar syamor, berarti ia tetap memelihara. Jadi berkaitan dengan waktu, ya. Bukan lagi sungguh-sungguh memelihara, tapi dia berhubungan dengan jangka waktu. Oh, dia tetap memelihara. Yismor syamor, ia akan tetap memelihara. Nah, itu adverb-nya. Jadi ini sekilas saja, tapi yang pertama nanti yang saya tekankan ya. Kemudian yang terakhir ini membatasi atau menerangkan kata kerja ya. Bayisa Avram halok Wenasoa ya. Abraham itu berjalan atau berangkat ya. Bayisa berangkat. Berangkatnya ngapain? Halok, berjalan, jalan kaki, Wenasoa dan pergi. Nah, ini jadi berjalan kaki dan pergi itu menerangkan berangkatnya ini. Nah, ini bentuknya pakai bentuk infinitive absolute ya. Lo, nah, kan ada u di sini, Nasoa ada u di sini. Oke, ini yang penting tahu dulu sedikit-sedikit. Kapan-kapan bisa diulang lagi ya. Penggantian kata kerja, jadi infinitive absolute bisa juga sebagai kata kerja biasa seperti ini ya. Pakwa, ini ada u-nya ya. Os naim welo yisma, ia membuka telinganya tapi tidak mendengar. Oke, itu mungkin supaya nggak pusing kita fokus ke sini dulu ya. Yang ini saja dulu. Malam hari ini kita tekankan yang sini. Bentuk absolut ada di depan kata kerja yang sama ya, itu menekankan. Nah ini syamor sama, syamor yismo, akol tokel, mot tamut. Nah jadi ini menekankan. Itu ya, itu teorinya. Jadi kembali ke sini. Jika syamor tismor. Nah, jika kamu, T-nya kan kamu ya. Jika kamu sungguh-sungguh, nah ini ditekankan begitu. Jadi menerjemahkannya begitu ya. Jika kamu sungguh-sungguh memelihara miswotai itu miswot, itu perintah ya. Perintahku. Halakta. Ini dari kata apa? Halakta. Halak. Jalan. Ya betul. Dan kamu berjalan berderek. Ingat, derek. Jalan. Ya, di jalan Daud. Jalan Daud. Ya, jalan Daud. Afika. Ayahmu. Nah, ayahmu, bapakmu, atau juga kadang-kadang nenek moyangmu ya. Afika, bapakmu. Lo tidak ya? Tidak. Yikaret dari kata karat. Ya, ini bentuk nifal ya, pasif ya. Tidak akan karat. Tidak akan karat. Ya, tidak akan terpotong, tidak akan terputus. Iya. Sorry. Karat. Memotong, memutus. Tidak akan terputus. Ya kan, ini bentuk pasif ya, tidak akan terputus. Yikaret. Tapi kalau yikrot, nah dia akan memutus. Tapi ini yikaret, bentuk nifal imperfect, tidak akan terputus. Leka itu kepadamu atau bagimu ya, kamu. Kalau le itu kepada, kanya kamu ya. Is itu pria atau seorang laki-laki ya. Yosef itu dari kata yasaf. Yasef itu berarti, kalau Yasaf itu duduk, Yosef itu yang duduk. Yang duduk di atas kise masih ingat?
tahta, kursi. Ya, kursi Israel. Ya, gitu ya. Jika kamu sungguh-sungguh memelihara perintahku dan kamu berjalan di jalannya Daud bapakmu, lo yikaret, tidak akan terputus seorang pria yang duduk di atas kursi Israel. Nah, jadi itu ya bentuk, diingat ya, infinitive absolute ya. Shamor, apol, mod ya, ada vokal o sebelum huruf terakhir itu ada vokal. Oke, sekarang ini lagi. Ya, Pak Ya, Robert. siapa? Ya, baca Pak Robert belum. Bang Robert. Belum konsentrasi katanya. Tadi ya. Saya baca. Taruh ya. Tutup Ya, mulai. Silakan ya, dulu. ya sudah fit wa anasaf Ya. wa ilahamu be bisne hahar bisne Ya. bisfe hahar wayil kedu et Ya. iram wayis refu itah ba es. Iya, Pak S ya. Yatseu dari kata yatsa. Pernah atau sudah lupa? Yatsa. Masih ingat yatsa? Keluar. Yatsa itu keluar ya. Keluar. Dawid dan Anasaf. Masih ingat Anasim? Lupa. Laki-laki. Ya, laki-laki sama ya. Anasaf berarti pria-prianya. Anasaf itu berarti kan ini W-nya itu dia toh. Daud dan pria-prianya, orang-orang laki-lakinya itu keluar wajilahamu. Dan mereka berperang. Ya kan, ini bentuk, ini walaupun bentuk nifal tapi artinya aktif ya, dari kata nilham tadi ya. Wajilahamu, nilham. Dan ya, dan berperang, dan mereka berperang, punya itu kan menunjuk mereka ya. Bisfe, ini dari kata Yosef ya, penduduk. Yasaf itu duduk, Yosef, Yosbe penduduk, har apa har? Gunung. Hanya itu tuh. Ya, gunung ya, penduduk gunung itu. Wayil kedu. Ini nah, wayil kedu dan lakat dari kata lakat. Merebut at iram dari kata ir kota mereka ya, kota mereka. Wayis refu, ini dari kata saraf masih ingat? Oke, lewati dulu, nanti kalau sudah di belakang ketemu ini. Dan titik-titiknya dengan S apa S? Api ya, berarti apa ini? Yisraf, saraf apa? Kalau dengan api, kota itu membakar. Iya, membakar ya. Ini dari kata saraf, membakar. Itu. Nah ini bentuk imperfect ya. Wow, plus imperfect. Wajil kedu ada seva double ini. Ini juga ada seva double. Wajis refu. Ini sama ini bentuk imperfect. Tapi kalau yang ini wajila hamu ada a-nya itu bentuk imperfect untuk nifal. Kalau ini imperfect untuk kal ya, yang ada ini seva duanya ini. Ya, nanti akan terbiasa kalau sudah. Ya, lanjut.
baca nih. Atem, Siapa? Ya. Silakan. Atem, Yeda, Tem, Ya. Ki Adonai, U, Hanil, Ham, Lanu. Oke, ya betul. Atem, masih ingat Atem? Kata Kalian ganti orang. Kalian, betul. Atem ya, ada tem. Ya ada. Mengenal, mengetahui. Kalian mengenal atau mengetahui bahwa Tuhan dialah atau adalah yang nilham. Nilham. berperang ya. Ya, betul sekali. Yang berperang lanu. Bersama kalian, kita. Ya, bagi kita. Bagi Nah, kita. ya. Ya. Kalian mengetahui bahwa Tuhan dialah yang berperang bagi. Nah, lanjut. Siapa? Syama ha-Adam et gol Elohim banan Bagan. yayi bagan yayi Ba. tah ya Wayisater. Wayisater. wayi saten betok wayi sater Tok. betok ha etsim. Iya, Aetsin. Syama Dengar. mendengar. Dengar. Ha-Adam. Mendengar. Berarti Adam mendengar Dengar apa ini? Suara suara Elohim. Tuhan, Suara Allah. Allah. Tuhan suara Bagan. Allah di Bagi- taman. taman. Dalam Di taman, betul. Wayisater. Nah, ini bentuk nifal juga, tapi artinya aktif nih. Lalu ia bersembunyi. Lalu Di dia sater itu bersembunyi. Betok. Di antara. Di Di antara. antara. Nah, nanti kita lihat ya. Di antara. Di tengah. Di tengah. Etsim. Pohon. Pohon. Ya, kayu, pohon. Ya, pohon-pohon atau kayu-kayu. Oke ya. Nah, ini kita akan belajar juga tentang ini ya. Betok. Nah, ini gambarnya. Ini yang bawah ini bacanya apa? Ini Evi ani Evo. Evo ani. Iya, Ani, Aku. aku, Evo. Ada tanda tanya. Di mana? Siapa aku? Di mana? Bukan siapa. Di mana? Di mana aku? Kalau betok. Nah, ini betok. Betok berarti lihat Di gambarnya. antara. Di tengah-tengah. Bukan. Di tengah, betul. Nah, kalau ben, nah ini baru. Antara. Iya, ben di antara. Mitahat. Di atas. di bawah. Lihat Bawah. gambarnya ini. Oh, Bawah. di bawah. Iya. Kebalik. Lihat ratinya, lihat tikusnya ini kan tikusnya yang ngomong di mana aku. Tikusnya yang Iya. dilihat. Mitahat itu artinya selain di bawah sebagai pengganti juga bisa, tapi ini dalam konteks ini. Livne Di depan. di depan ya, ini dari kata pani, di muka di depan. Lalu al Atas. di atas. Lalu ini ini ada huruf sere di bawah ini hilang nih. Me a hore. Ahar. Itu di mana? Saya kira di Belakangnya. belakang. Ya, betul. Satu lagi, ini leyat. Leyat itu kalau di situ itu kalau dalam kamus itu ini near, dekat atau next to. Dekat atau next to, di samping bisa ya sepertinya ya. Ya kan? Di samping. Ya, Di samping atau dekat atau di samping. Jadi ini ya. Evo ani di mana aku. Jadi kalau top itu di tengah, ben nah ini di antara. Nah, ben ini sering muncul ya di pasal 1 kejadian itu. Ben mayim lamayin. Nah ini betok di tengah,
Mitahat di bawah, al di atas, livne di depan, me akhore di belakang, leyat di samping atau dekat. Nah ini ya, ini ada gambarnya kan langsung nyantel. Oke, sekarang lanjut. Ya. Bung Kodek. Ra'u bene Hagfiin Hanafiin ya, ki nilkah ya, Hanafi ya, enehem asamaima wajid ya. Wajid aku, bekol nadol gadol, gadol ya afinu ya. Ra'u dari kata ra ra'ah, ra'ah, melihat. Bene Hanafiin, anak-anak Nabi itu melihat bahwa nilkah. Nah ini bentuk nifal dari lakah. Mengambil. Nilkah, ya mengambil, berarti diambil ya, terambil ya. Hanafi, Nabi itu diambil, kan bentuk pasif toh. Nabi itu diambil me'enehem, dari ene, ayin itu mata ya, dari mata mereka. Hasyamayama. Nah kalau ada akhiran tempat terus ada akhiran a, itu menunjuk ke arah ya, ke arah syamayim, ke arah langit atau surga ya. Ya. Wajid aku dari kata saat berteriak, lalu mereka berteriak, berseru. Bekol, kol, Suara besar. suara, Gadul. ya suara besar, gadol, suara keras, suara besar. Afinu, afinu. Bapakku. Nah, bapak kami. bapak Oh, kami bapak kami. Iya. Oh, siapa semayam berdoa bapak kami dalam surga, afinu bisa mas. Iya, iya. Lupa terus. Lupa terus. Kalau berdoa afinu, giliran ketemu ini afinu, nunya lupa. Kami. Bapak kami. Iya. Kami. Ya, lanjut. Nifar David Lemeleh Alkol Israel Kit Far Shemuel Asher Diber Elab Lifne Moto. Iya. Nifhar itu dari kata bahar. Siapa? Ingat bahar? daging Memilih. Nah, kemudian bentuk nifal ada n-nya, berarti bentuk pasifnya berarti kalau Dia bahar memilih. memilih, kalau nifar Dipilih. dipilih. Ya, siapa yang dipilih? Daud. Ya, Daud dipilih gitu ya. Nifar. Memilih. Kalau bahar Daud memilih, tapi kalau nifar Daud dipilih. Ya, itu bentuk nifal ya. Daud dipilih Lemelek. Raja. Ya, le-nya itu untuk raja, atau kalau diedit ya sebagai raja ya. Al, tadi al. Seluruh. Bukan. Al yang ini toh. Ini nih. di atas Atas, Oh. di atas atau atas. Atas seluruh Israel. Seluruh. Nah, ini kalau seluruhnya ini baru. Oh. Seluruh Israel. Al atas seluruh Israel. Iya, al atas seluruh Israel. Kitbar seperti dafar, seperti perkataan Samuel yang iya diber ini bentuk ya, ini bentuk piel ini, kapan-kapan kita ke sana, kita belum belajar bentuk piel ya. Yang ia katakan, yang ia berkata kepadanya livne. Nah, nih bene di depan
matinya di hadapan di depan mati ya, atau sebelum matinya kalau diedit bahasa Indonesia kan bisa juga seperti itu ya. Oke, lanjut. Masih ada sedikit lagi. Lotilahem bifnei Esau I Ahikahu. Yo, lo larangan ini. Tidak. Jangan. Tilahem dari kata nilham tadi apa? Jangan perang ya. Ya, jangan kamu berperang. Bene Esau. Ya. Bani Esau. Ya, berperang dengan Bani Esau. Sebab kenapa? Ahika apa? Saudara. Ya, sebab dia saudaramu. Saudaramu. Iya, jangan kamu berperang dengan anak-anak Esau sebab dia itu saudaramu. Oke. Nah, ini apa? Rimor. Ya, rimon. Rimon itu ini. Delima atau pohon buah delima. delima. Ya, Oh, pohon enak itu. delima atau pohon delima. Gambarnya. Enak gambarnya ya. Jarang-jarang ketemu buah ini. Israel banyak, Pak. Oh iya, rimon banyak kalau di sana ya. Oke, sekarang Saul. Saul. Yosef tahat Harimon. Ya, dan Saul atau lalu Saul Yosef Yasab ya, duduk tahat di bawah Harimon. Pohon delima ya. Iya, di bawah pohon delima ya. Di bawah ini Rimon, di bawah ini tahat ya, di bawah Rimon. Oke. Ini Keren ya. Ini satu tanduknya maksudnya. Ya, tanduk ya. Tapi satu tanduk ya. Nanti kalau ada dua tanduk nggak beda lagi ya. Keren itu tanduk. Keren tanduk. Tanduk kerenot. Kalau ini NASA kira-kira apa? Angkat. Iya, betul sekali. Mengangkat NASA ya. Kalau ini sudah hafal ya. Ayin ya, mata. Nah, itu menjadi ene dan sebagainya. Oke, sekarang ini agak panjang. Pak Robert kabung kodek. Wajisa Abraham et now wayar wahine ail ahar ne'ehas bas feka pas ya, Basefak. Ini Bekarnaf, Wayelek, Abraham, Wayika, et Ayil, waya olah ya. Tahat Beno ya. Oke, Wayisa ini dari kata nasa tadi ya. Ini bentuk untuk orang ketiganya dari kata ini. Nasa menjadi Wayisa ya, untuk orang ketiga. Abraham mengangkat
Apa nih? Matanya. Ya, Matanya. matanya. Iya, Abraham mengangkat matanya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, oh ini menoleh. Jadi sebenarnya bukan menoleh ya. Melayangkan pandang, biasanya diterjemahkan seperti itu. Melayangkan pandang boleh ya. Kalau literalnya ini mengangkat. Abraham mengangkat matanya. Wayar dari kata ra'ah. Melihat. Lalu ia melihat. Hine, dan lihatlah. Ayil, domba jantan. Ahar tadi di tengah ya. balik, Di di bawah. tengah itu Di apa? belakang. Di belakang. Ya, di belakang. Ya, ahar itu di belakang ya. Ehas. Nah, ini ada n kan? Ini bentuk pasif ya. Ini dari kata ahas. Tanduk. Tersangkut. Sangkut. Tersangkut. Basefak di belukar. Ini belukar nih basefak. Bekarnam. Nah, ini nih ya. Keren tadi. Keren dah. Ini dari kata keren dah. Kayak tanduknya tersangkut di semak. Wayelek, lalu Abraham itu berjalan. Tersangkut. Abraham mengambil. Nah, ini enggak, berjalannya enggak diterjemahkan ini. Abraham, lalu Abraham berjalan, wayelek, wayikah dari kata lakah, mengambil. Etha ayil, domba jantan itu tadi ya. Wa ayalehu, ini waya alehu, leolah. Nah, sebenarnya ini sama ini. Ya, ini kan kalau coba lihat ini kan ayin lamet ha ya. Ini juga ayin lamet ha ya. Tapi ini bukan bentuk infinitif tadi ya. Tapi ini lalu ia mengangkat sebenarnya. Allah itu naik atau membuat naik. Berarti kan seperti mengangkat ya. Allah itu dari kata Allah ini. Nah, Allah itu naik ya. Nah, olah itu diterjemahkan sebagai korban bakaran. Olah itu sebenarnya naik. Jadi kenapa disebut olah? Olah itu naik. Jadi ketika korban itu dibakar, itu asapnya kan naik. Asapnya kan naik. Makanya itu dalam bahasa Ibrani olah sebagai korban yang naik gitu. Nah, itu dalam bahasa Indonesia terjemahkan sebagai korban bakaran. Nah, memang dibakar, tapi dari sudut bahasa itu sebenarnya artinya naik, korban yang naik, karena asapnya itu naik. Agak jauh loh Pak pemahamannya itu kalau apa namanya ya, kalau kita perhatikan. Iya, kalau kita kan penekanannya pada dibakarnya ya. Tapi kalau di penekanannya sebenarnya pada naiknya itu loh. Korban itu asapnya itu kan naik. Itu lambang diterima oleh Tuhan kan. Nah, tahat sini bukan di bawah ya, tahat itu ini di sini artinya pengganti ya. Jadi tahat itu bisa ya beno anaknya. Jadi kambing itulah pengganti anaknya. Ini pernah kita bahas ya. Korban pengganti bagi kita. Ini asar kira-kira apa? Asar apa ya? Menolong. Memberi Nathan. Menolong ya. Nah, oke. Esa enai el hiharin me ayin yafu esri. Nah, esa dari kata apa tadi? Esa. Mengangkat. Iya, mengangkat. Tapi siapa yang mengangkat? Nah, ini ada alefnya. Ini bentuk imperfect. Saya kan, kalau ada alef di depannya, aku mengangkat. Enai, ayin. Mataku. Aku mengangkat mataku, atau aku akan mengangkat mataku kepada Harim. Gunung-gunung. Ya, kepada gunung-gunung. Me'ayin itu dari mana? Me'ayin dari mana? Yafu dari kata ba. Dari mana datang? Datangnya.
penolongku. Iya, Penolongku. dari mana datang pertolonganku, penolongku, Esri. Mazmur. Ya, itu Mazmur ya, 120 ya. Nah, lanjutnya Esri meim adune, oses ya, payim wa aret. Pertolonganku, Esri, Ezer. Meim itu dari ya. Me itu dari, im itu bersama ya, dari Tuhan. Oseh itu dari kata asah membuat. Jadi oseh itu membuat. Pencipta boleh ya. Ya, menciptakan biasanya dan bumi. bara ya. Pembuat langit dan bumi. Nah, itu Esri. Kalau ini Batu. Even batu ya. Batu. Oke. Karena saya bacakan supaya cepat karena waktunya sudah habis. Wayika Samuel Even Ahad. Wayasem Ben Hamitzpah Uven Hashem ya. Wayikra et Sema Even Ha Azer. Wayomar Athena Asarnu Adonai. Wayika laka ya, mengambil. Siapa ini? Samuel mengambil Batu. Even Ehad. Ya, batu satu, Ehad itu satu ya, Ahad satu. Sebuah batu. Waya Sem itu sebenarnya menempatkan. Kalau di bahasa Indonesia mendirikan. Sebenarnya to set ini bahasa Inggrisnya. Lalu ia menempatkan di antara. Antara siapa ini? Antara mana? Mispah, Woben dan antara Mispa dan Yesana. Kalau dalam bahasa Indonesia Yesana. Ini Hasen. Kalau bahasa Inggrisnya Sen saja ya. Ini Yesana dari kata sen ini. Wayikra, lalu ia memanggil atau menamai Etsema, menamai namanya atau memanggil namanya Even Haeser. Nah, Ebenezer itu dari kata ini. Eben itu batu, Haeser itu adalah dari kata asar, penolong. Batu penolong ya, tapi bukan berarti batunya yang menolong ya, tapi batu itu sebagai Tuhan yang dinamai ya itu Pak. Ya batunya itu yang dinamai Tuhan Aser yang ini kan Eben ya. Di sini kan Eben Aser tidak diterjemahkan ya, Eben Aser. Batu penolong. Tapi maksudnya bukan batunya, tapi batunya itu mengingat pertolongan Tuhan karena ada selanjutnya ini kan. Wayomer lalu berkata Athena sampai di sini Asarnu Adonai Tuhan menolong kita. Nah, nu kan kita. Asar itu menolong ya. Nah, Tuhan menolong kita. Oke ya. Oke. Waktunya tinggal sedikit lagi. Wayomer Adonai Elohim lotov heyot ha-adam levadu ese lu eser kenekdu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan dia eser kenekdu. Eser itu penolong. Kenekdu itu kalau lihat di sini itu apa? Di depan, inside of atau opposite. Opposite itu kan seperti oposisi. Penolong tapi oposisi. Tapi penolong tapi oposisi. Pantas saja banyak istri yang oposisi di rumah gitu Pak ya. Iya. Pantas suami istri sering bertengkar gitu loh. Maksudnya menolong. Tapi seperti melawan, ya kan? Oh, gini artinya itu ya. Kenekdo ya. Kenekdo. Nah, ini oposisi ya. Salah satunya di depan, in front of atau inside of atau opposite to. Opposite itu kan bersebelahan, berseberangan, oposisi, ya kan? Tapi dia menolong, tapi seperti oposisi. Ya kan? Jadi pantas suami istri kadang ribut. Jadi kalau suami istri ribut itu enggak masalah, itu memang sudah dari sananya. Tapi istri itu udah ditulis di kitab Pak Kenekdo kan? Tidak. Ya, kalau di Indonesia kan penolong yang sepadan ya. Ya, sepadan. Kayaknya baik, lurus-lurus saja. Tapi kalau dilihat Ibraninya kok ada oposisi. Menolong tapi seperti oposisi ya. Iya. Ya, ini lebih masuk akal. Berarti bahasa Ibrani yang tepat Pak, bukan bahasa Indonesia. Iya. Karena pengalaman Pak Yafet dengan istri juga sering berselisih ya.
nanti kalau istri saya marah kan nanti saya bilang, oh, memang kamu oposisi. Hebat, tapi penolong, istri itu penolong. Jadi, laki-laki harus bersyukur ya. Iya, Kalau iya. istrinya cerewet, istrinya banyak ngomong, itu sebenarnya sedang menolong. Tapi Sedang kalau menolong. laki-laki nggak sadar, Iya, sepertinya melawan. Tapi Iya. bukan Lebih melawan untuk dapat. menjatuhkan, tapi Iya. melawan untuk menolong. Iya, iya. Dapat khotbah lucu Pak nantinya, Pak. Ya. Oke, waktunya Oke. habis, bisa ditutup dulu aja nanti jalan. Oke, makasih Pak Dwi yang mengajar kita malam hari ini. Meeting ke-44. Baik, Pak Yapet bisa minta kesediaannya untuk berdoa, sekaligus doakan pelayanan Pak Dwi ya. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini buat kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan memberi kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh belajar bersama-sama melalui hamba Pak Dwi yang sudah mengajar kami. Kami berdoa supaya setiap materi pelajaran yang disampaikan hamba-Mu boleh tertanam dalam pikiran dan hati kami, dan sungguh kami boleh pakai untuk mempermuliakan nama-Mu dalam pelayanan kami masing-masing, dimanapun Tuhan membawa kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Bapa di surga, Kau berkati hamba-Mu Pak Dwi yang sudah berjeri lelah untuk mengajar kami. Biarlah Tuhan Kau kembalikan berkat melimpah atas kehidupan hamba-Mu, berkat dalam keluarga, pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam segala hal. Tuhan terus menolong dan menyertai, beri kesehatan dan kekuatan. Biarlah kasih Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah dunia ini, khususnya tengah bangsa kami. Dan sungguh Tuhan, banyak orang boleh mengenal Engkau secara benar melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan kepadanya. Bapak terima kasih, berkat-Mu Tuhan terus melimpah atas kehidupan kami, berkat kesehatan dan kekuatan berikan bagi kami semua, supaya dalam hidup kami selalu boleh melihat pertolongan Tuhan yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya bahwa kesuksesan dan keberhasilan Tuhan persiapkan bagi kami dalam seluruh aspek kehidupan kami, bahkan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan akan turunkan bagi kami ketika kami sungguh-sungguh melakukan setiap perintah-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sesuai dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan serahkan hidup kami sepanjang malam ini. Kasih Tuhan menyertai dan menolong kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri pelajaran bahasa Ibrani malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin.